Jadi hari kedua mereka datang lagi. Dia tanya lagi, kamu mau nggak? Saya bilang, saya tidak mau. Orang yang di PHK Om Bayu. Oh, cuma satu orang. Banyak. Oh, banyak. Waktu itu Termasuk Om Kebek gitu ya? ya pemberhentian masalah. Oh, masalah ya? 2022. Teman-teman semua, siang ini kita ngobrol-ngobrol dengan Om Kebek. Om Kebek ini namanya sebenarnya Om Midin ya, Om Midin Suwito. Beliau ini punya prestasi yang cukup bagus sih sebenarnya dulunya. Beliau pernah bekerja di beberapa negara, Om Kebek? 35 negara. 35 negara loh. Beliau ini, saya merinding nih dengarnya nih. Beliau pernah kerja di 35 negara. Jarang-jarang loh orang Indonesia yang sudah pernah masuk ke 35 negara. Bayangkan 35 negara loh. Itu nggak mudah dan nggak banyak orang bisa melakukan itu. Jadi ceritanya bagaimana sampai masuk ke 35 negara dulu? Anda bekerja atau menjadi utusan perusahaan atau gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Om Bayu atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk berbincang-bincang di siang hari ini. Jadi mungkin ini sebagaimana sharing atau curhat? ya, ini sharing atau perjalanan hidup saya. Ya, benar. Om Midin alias Om Kebek. Mungkin Om Bayu udah dengar sedikit banyaknya tentang riwayat hidup Kebek. Nah, kesempatan siang ini saya akan coba mencurahkan sedikit banyaknya tentang perjalanan hidup saya. Yang mananya tadi Om Bayu sudah bilang bahwa saya itu ada bekerja di 35 negara. Baik, saya mengatakan itu benar, Om Bayu. Ya, ya. Nah, baik, dari awal karir saya dilahirkan di Duri. Oke. Dan orang tua saya, bapak saya kebetulan kerja di perminyakan, Om Bayu. Oke. Nah, ibu saya adalah seorang guru, dan kami ada 4 bersaudara. Oke, siap. 2 laki dan 2 perempuan. Oke. Nah, dari awal saya meniti karir di perminyakan, tadinya orang tua saya, bapak saya, ayah saya, dia kan seorang operator biasa, bukan engineer. Iya, iya. Nah, dalam menjalani hidup, membesarkan kami yang berempat, jadi bapak saya itu terinspirasi dan dia menginginkan saya tuh menjadi seorang engineer nantinya, Betul. karena dia telah menjalani betapa susahnya hidup kalau kita nggak sekolahkan itu. Ya, ya, ya. Dan dia juga sudah merasakan gitu ya. Dan dia sudah merasakan. Nah, saya sebagai anak laki-laki yang paling besar dalam keluarga, Ya. dan harapan dari orang tua, waktu itu saya hanya STM, Om Bayu. Tamatan STM ya. Ya. Itu tahun berapa Om Kebek tamat STM? Itu saya tamat STM tahun 1993. 93. Ya, saya STM-nya STM Kosgoro Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Nah, berjalannya waktu, namanya anak STM wajar lah Om Bayu, pergi sana naiki gunung. Jadi hasrat untuk melanjutkan sekolah itu berat. Oke. Jadi setelah tamat
bapak saya tuh menanyakan. Saya potong sedikit karena mungkin orang tua juga waktu itu mampu gitu ya. Ya, Kerjanya di perminyakan, ibu juga seorang guru gitu ya. Ya. Jadi termasuk sebagai yang mampu lah di waktu itu. ya, alhamdulillah pada saat itu kami dibilang orang kaya enggak, Ya. dibilang orang miskin, tapi Ya, mampulah. mampulah Oke. untuk menyekolahkan saya ke fakultas, Oke. ke universitas. Tetapi pada saat itu saya bilang sama ayah saya, maaf ayah, saya tidak bisa melanjutkan kuliah dikarenakan saya itu tidak mampu lagi untuk belajar. Oke. Nah, daripada nanti buang duit, bagus dari sekarang saya putuskan saya tidak kuliah. Jadi tidak membuang-buang waktu dan tidak membuang duit. Oke. Jadi ayah saya bertanya, kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi preman dulu. Jadi saya mau ya. menikmati hidup dulu dengan cara saya sendiri. Oke, siap. Nah, berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, jadi namanya orang pengangguran, Nam Bayu. Saya suka main gitar, jadi huru-hara lah sana sini. Jadi pada saat itu, suatu hari terjadilah perkelahian antara saya sama teman saya. Oke. Sehingganya teman saya itu masuk rumah sakit saya buat. Oke. Nah, setelah itu sidang RT. Keesokan harinya saya bertemu dengan bapak saya bilang, saya masukkan saya kerja. Ya. Jadi bapak saya tanya, kamu serius mau kerja? Ya, saya mau kerja lagi. Karena ini hasil pengangguran ini nampaknya nggak bagus untuk masa depan saya. Masukkanlah saya kerja kalau bisa. Ya, ya. Nah, kebetulan bapak saya itu dia shop foreman di gun shop. Waktu itu di Aliburton, Om Bayu. Jadi Burton ya. Ya. Jadi bapak saya bilang, oke, kalau gitu nanti saya tanya sama bos saya kalau asli ada kesempatan buat kamu. Syukur alhamdulillah, Betul. saya diterima. Oke. Saya diterima dan saya bekerja di Duri di perusahaan Aliburton, itu perusahaan asing Om Bayu. Ya, tahu. Nah, berjalannya waktu sampai 4 tahun. Oke. Oh, 4 tahun di sana ya. 1997. Dari tahun 93 itu. Dari 93 sampai 97. 93. Di Burton. Ya. Oke. Nah, jadi saya tuh waktu bekerja saya memang gigih. Saya memang ingin belajar karena saya masih muda, gini. Nah, dengan hasil yang kurang memuaskan, terjadilah pemberhentian. Karena kontrak Aliburton ini diambil oleh sama Selam Bersih. Oke. Jadi otomatis kalau kontrak nggak ada, pengurangan. Oke. Jadi dalam saya lah satu-satu dalam masuk list orang yang di PHK Om Bayu. Oh, cuma satu orang. Banyak. Oh, banyak. Waktu itu Termasuk Om Kebek gitu ya. ya pemberhentian masalah. Oh, masalah ya. Ya, Oh, banyak. jadi karena kontrak udah habis, perusahaan ini mungkin akan tutup buku Oke. karena diambil alih sama perusahaan lain. Ya. Akhirnya saya berhenti. Setelah itu saya pergi, datanglah ipar saya. Waktu itu dia di Chevron. Dan dia pernah menawarkan, kamu mau kerja di Selam Bersih? Saya bilang, tidak mas, terima kasih. Saya akan pergi ke Jakarta mengadu nasib. Karena saya yakin saya ada pengalaman selama 4 tahun. Dan ini akan bisa mensupport hidup saya selama saya di Jakarta nantinya. Ya. Nah, akhirnya saya berangkat ke Jakarta, Om Bayu. Waktu itu naik mobil bus. Saya naik mobil bus. Jadi naik mobil bus, pergilah saya ke Jakarta. Akhirnya saya temui teman-teman lama saya di Aliburton yang ada di Jakarta. Jadi waktu dia melihat saya, dia kaget. Akhirnya saya masuklah kerja harian di Aliburton lagi. Itu kalau nggak salah gaji cuma 15.000 Om Bayu. 15.000 Satu bulan. hari. Satu hari. Satu hari. Oke. Karena waktu itu saya harian. Oh iya, harian ya. Nah, karena waktu itu saya Itu tahun harian. berapa tuh? Tahun 97. 97 juga. 97 Oke, juga. Baru Nggak salah itu bulan 3. Ya. Di Burton ya. Ya. Nggak salah itu bulan 3 tahun 97. Ya. Nah, saya bekerja di sana 1 bulan, 2 bulan. Jadi bos di sana menjanjikan, oke, Hamidin, kami sudah pantau. Kelihatannya kamu gigih untuk bekerja. Mungkin kalau ada peluang nanti kamu akan kami angkat sebagai pegawai.
Jadi untuk saat ini bersabar dulu dan banyak belajar. Saya bilang siap Pak. Yang penting saya bisa makan di sini sudah cukup. Dan saya akan tetap menggali ilmu. Nah, berjalannya waktu datanglah kawan-kawan dari Duri karena mereka mendengar ada peluang untuk kerja di luar negeri. Datang kawan tuh nemui saya, Midin, kamu mau nggak kerja di luar negeri? Saya bilang enggak. Kenapa? Pertama, saya nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi itu nggak akan mungkin dan nggak akan pernah. Itu nggak akan ada dalam mimpi saya akan bekerja di luar negeri. Jadi hari kedua mereka datang lagi. Dia tanya lagi, kamu mau nggak? Saya bilang saya tidak mau. Nah, akhirnya hari ketiga, akhirnya saya bilang oke, saya akan coba. Tetapi saya tidak berharap banyak kalau saya bakal diterima. Begitu Om Bayu. Karena kita nggak pandai bahasa Inggris ya. Karena nggak pernah bahasa Inggris. Jadi kita cobalah bikin lamaran. Syukur alhamdulillah ditanggapi dengan positif karena mereka mencari orang yang berpengalaman di Warland ini. Dan akan ditempatkan di Singapura, kantor besarnya di Singapura dan untuk bekerja di Asia Pasifik. Oh iya. Nah, setelah masukkan lamaran 2 hari setelah itu kawan saya bilang lagi, Amidin, besok bos akan datang dari Singapura. Kamu gimana? Kamu kan nggak bisa bahasa Inggris, interviewnya bahasa Inggris. Saya bilang, kalau saya nggak diterima, kan dari awal udah saya bilang, saya nggak berharap. Kalau diterima syukur, kalau nggak saya masih kerja harian di sini kan itu. Nah, jadi syukur alhamdulillah. Waktu interview pertama saya dipanggil Om Bayu. Karena saya di antara mereka saya yang paling muda. Waktu itu saya masih berumur 22 tahun. Saya dipanggil untuk menghadap bos yang dari Singapura. Jadi saya potong sebentar. Jadi di umur 22 tahun sudah punya pengalaman kerja berarti ya? Ya, selama 4 tahun. Bayangkan tuh bagi adik-adik yang muda-muda, Om Kebek ini di umur 22 tahun dia sudah pernah punya pengalaman kerja di perusahaan besar, perusahaan internasional. Gitu. Oke, dilanjut Om. Jadi waktu interview sekretaris memanggil saya lah orang yang pertama dipanggil. Saya dipanggil, jumpa bos tuh besar, badannya ternyata dia orang Belanda. Belanda. Jadi dia ngomong bahasa Inggris sama Bayu. Wah, bla 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 bla. Saya bilang, karena saya nggak bisa bicara, saya bahasa isyarat aja. Dilampirkanlah kontrak kerja Pak Om Bayu. Itu kalau nggak salah ada 5 rangkap. Jadi bahasa Inggris semua? Semua bahasa Inggris. Saya bilang ada nama saya di sana, ada gaji dolar, saya bolak-balik aja. Saya tengok gaji, masuk asuransi, kalau ngelihat sama schedule. Kalau ngelihat angka dolar, tahulah jumlahnya kayak kira ya. Ya. Nah, pada saat itu saya sudah digaji $1.000 Om Bayu. Wah, luar biasa. $1.000 tahun 1997. Dan saya tahu pada saat itu dolar masih 1.800. Dolar Amerika. Ya? Waktu itu belum Krismon. Belum Krismon. Ya. Mau Krismon itu. Nah, jadi Om Bayu, karena saya nggak bisa membaca terlalu, nggak tahu juga arti yang apa yang saya baca, saya tanda tangan saja. Jadi tanda tangan saja. Jadi bos itu bilang tunggu dulu baca, baru tanda tangan. Kalau kamu suka ambil, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Yes aja, saya bilang. Yes aja saya bilang. Jadi setelah itu dia fotokopi, dia kasih rangkap 5 tuh ke saya. Dengan baru saya turun Om Bayu. Saya turun, saya bilang stop. Alhamdulillah saya sudah terima. Jadi kaget kawan-kawan yang berlima ini. Masa iya ini buktinya kalau saya sudah terima. Bahasa Inggris nggak bisa tapi diterima gitu ya? Iya. Jadi setelah diterima, saya balik ke Pekanbaru. Tapi pada saat itu Om Bayu, saya nggak naik bus lagi. Naik pesawat? Saya sudah dikasih tiket naik pesawat pulang. Wah. Tadinya kita lewat darat berhari-hari, sekarang cuma 2 jam kita udah sampai di Pekanbaru. Syukur alhamdulillah. Nah, proses visa, paspor
Saya bikin paspor, setelah paspor selesai, saya berangkat ke Singapura, Om Bayu. Saya berangkat ke Singapura dan langsung terbang. Mulai itulah tahun, Kantornya kan di Singapura. ya, Nah, kerjanya di mana? kantor Singapura. Nanti saya uraikan satu-satu. Oke. Jadi kalau nggak salah saya mulai efektif kerja itu bulan Juni, Om Bayu. Bulan Juni. Tanggal 16 Juni 1997. Oke. Masih ingat ya tanggalnya? Masih, itu nostalgia yang tak bisa saya lupakan. Oke. Jadi sampai saya di Singapura, paspor langsung diambil, dibikinkan visa ke Australia. Oke. Nah, setelah 2 hari, saya berangkat ke Australia, Om Bayu. Tanpa bisa bahasa Inggris sedikit pun. Tak ngerti sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Oke. Yang hanya saya modalkan cuma kamus. Kemana-mana saya bawa kamus. Oke. Jadi, alhamdulillah Om Bayu, 1 tahun saya bisa berkomunikasi bahasa Inggris seperti kita bahasa Indonesia ini. Oh, di Australia 1 tahun. Ya, Udah bisa komunikasi. dalam 1 tahun saya sudah bisa berkomunikasi. Ya. Tapi saya bekerja di sana selama 3 tahun. Kerja 3 tahun. 3 Oke. tahun. Oke. Nah, hikmah yang saya dapat sewaktu saya bekerja, saya telah mengajikan kedua orang tua saya, Om Bayu. Syukur alhamdulillah. Luar biasa. Jadi orang tua Om Kebek, kedua-duanya Om Tewek yang naikin haji gitu ya? Ya, itu berkat rezeki yang diberi Jadi Allah. payah Om Kebek gitu ya? Nah, itu adalah niat saya. Oke. Kalau saya ada duit, Ada saya rezeki. akan mengajikan kedua orang tua saya. Iya. Syukur alhamdulillah itu sudah tercapai. tercapai ya? Sudah tercapai. Nah, jadi Om Bayu, berjalannya waktu, bekerja. Sebentar, saya potong. Ya. Om Kebek, 35 negara, itu negara-negara apa aja tuh yang masih ingat itu? Oh, semua Asia Pasifik saya udah jalani. Asia Pasifik semua udah jalan? Semua udah kemana aja, Myanmar, pokoknya semua Asia Pasifik sudah. Biasa. Nah, sampai saya ke Afrika, sampai ke Italia, Romania, Turki, Rusia, Azerbaijan. Semua Om Bayu, semua. Cuma ke Amerika aja yang belum. Amerika yang belum? Amerika Nah, yang belum. itu paling sedikit waktunya satu negara itu berapa lama gitu kerjanya? Tergantung Om Bayu, tergantung itu tempat yang memakai saya. Oke, ya, maksud saya tuh paling sedikitnya berapa bulan gitu? Di Australia saya ada menghabiskan waktu 3 tahun. 3 tahun. Di India ada 5 tahun. Oke. Terus kalau di Asia Pasifik, karena kita kantor besarnya di Singapura, nah kita dipindah-pindahkan aja Om Bayu. Oh. Di mana dibutuhkan, perlu ke Malaysia, pergi Malaysia. Jadi kadang-kadang dalam waktu 2 bulan, 3 bulan pindahin gitu ya? Ya, tapi kita waktu itu bekerja kan pakai schedule. Nah, 3 bulan, sebulan waktu itu kan. ya 3 bulan kerja, Sebulan libur. libur. Ya. Off ya? Ya. Oke. Nah, jadi kemana kita ditempatkan, kita pergi. Ya. Nah, itu kita pergi sendiri-sendiri aja Om Bayu. Sendiri aja? Nggak ada pakai grup-grupan. Ya. Dikasih tiket, kamu pergi ke Bangladesh. Ya, pergi sendiri, ambil tas, pergi. Nah, itu saya bekerja di lepas pantai. Pas pantai ya? Ya, pengeboran lepas pantai, tapi sebenarnya kita tuh bekerja untuk survei, Om Bayu. Survei. Untuk mencek kadar minyak itu, sumur iya. minyak, apakah itu ada minyaknya, apa enggak. Oh, Itu dieksplorasi. Eksplorasi umumnya. ya. Dan kita ada juga perforasi untuk melubangi sumur-sumur minyak itu. ya. Nah, berjalannya waktu tahun 2022 saya dapat jodoh alhamdulillah. Oke. 2022? 2002. Maaf, 2002. 2002. Oke. Saya diberi Allah jodoh. Nah, itu istri saya sekarang. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih 1. Nih, caranya nambah ya? Ya, dan saya sudah dikaruniai 5 orang anak laki-laki Om Bayu. 5 orang anak. Oke. Ya. Nah, selama 5 anak saya ini, yang lahir 1 yang saya lihat Om Bayu. Cuma 1 anak nomor 3 yang saya lihat dia Jadi lahir. yang 4 nggak lihat? Yang 4 saya tidak lihat. Oh, kebetulan di luar gitu ya? Ya. Lagi kerja. Anak pertama lahir saya di Thailand, offshore. Anak kedua lahir saya di offshore India. Oke. Anak ketiga lahir saya ikut narik dia. Nah, yang ketiga. Ikut mengasankan. Oke. Nah, anak yang keempat dan kelima saya waktu itu di Azerbaijan, Rusia. Rusia. Ya. Jadi berjalannya waktu, pada saat itu Om Bayu, syukur alhamdulillah saya tidak pernah merasa kekurangan.
maksudnya kecukupan lah. Oke, ya ya. Saya mau pengen ini ada, Uang kita banyak, pengen ini uang banyak uang ya. ada, Gaji karena waktu itu dolar ya. gaji dolar. Nah, pada saat itu saya memang agak sedikit lengah, tanpa memikirkan ke depannya. Masa depan. Masa depan. Oke. Nah, tahun 1997, waktu itu saya kan internasional rotator. Jadi di Rusia, bos ini udah ditekan. Saya akan dipecat di PHK karena mereka waktu itu harga minyak lagi down juga. Jadi mereka harus mengurangi ekspat. Oke. Jadi karena kinerja saya itu cukup bagus di mata bos itu, mereka tidak mau kehilangan saya, Om Bayu, karena saya sudah berkarir di perusahaan ini selama 20 tahun. Lama kali ya. Ya, tidak pernah berhenti dari 97 sampai 1997 itu nggak break Dari itu. 97 sampai 2007 kali ya. 2017. 2017 ya. 2017. Jadi tidak ada break itu. Ya ya ya. Jadi bos ini berkeinginan untuk mentransfer saya ke Arab Saudi. Tetapi karena dealnya lokal, saya tolak. Bagus di PHK aja saya. Karena saya udah terlalu jenuh bekerja aja. 20 tahun ya. Iya. Nah, akhirnya saya dapat uang pesangon, ya lebih kurang sekitar 2 M lah. Nah, inilah tercipta cucian saya ini. Oh, Itu iya. awalnya. Jadi sekarang Om Kebek menjalani cucian ya. Iya. Jadi kira-kira pelajaran apa yang bisa kita kasih ke anak-anak muda yang di luar sana di saat kita punya kemampuan, punya finansial dan sebagainya. Pengalaman apa yang bisa Om Kebek bagikan kepada anak-anak muda ini? Ya. Kalau menurut saya, yang paling penting ditanamkan dalam hidup ini adalah kejujuran. Contoh, kenapa saya bisa bertahan 20 tahun lebih? Karena saya menyimpan sifat jujur dalam hidup saya. Ya. Karena dulu kakek saya sebelum meninggal, waktu saya pertama kerja dulu, dia bilang, Hamid, sekarang kamu sudah kerja. Nah, sebelum kakek meninggal, ada yang harus kamu ingat. Kalau kamu bekerja, yang harus kamu pegang kejujuran. Kejujuran arti kata, bukan harus mencuri aja. Ya. Jujur dalam segala hal, dalam waktu, Bekerja, waktu. kita dibayar orang, Ya. tanggung jawab, Ya. itu harus kita pegang semua. Jadi, bukan masalah uang aja bukan ya. masalah uang aja. Nah, kita digaji orang, otomatis kita dituntut untuk bekerja. Nah, Maksimal. itu masalah kejujuran juga. Ya, betul. Nah, itu yang harus kita pegang dalam hidup ini, jujur dalam kehidupan. Luar biasa. Benar. Nah, syukur alhamdulillah Bayu, sejak saat itu saya pegang terus, selalu terngiang kata kakek itu, kejujuran. Sampai bahkan kalau saya bekerja, saya sempat jadi trainer juga Om Bayu, mentrainingin orang juga. Ya, Itu ya. selalu saya camkan sama kawan-kawan. Sama anggota trainer. Iya, anggota trainer. Bahwa kita ini digaji orang. Kejujuran itu insya Allah, kalau ini udah kita pegang, kemanapun kita akan dipakai orang. Benar. Jadi teman-teman, benar apa yang dikatakan Om Kebek ini. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita hidup, dan dimanapun kita tinggal, baik di lingkungan masyarakat dan sebagainya, yang namanya kejujuran itu memang tidak boleh lepas. Karena seperti yang pernah saya bilang, di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Tetapi seandainya ada orang yang tidak suka dengan kejujuran, berarti orang itu yang bermasalah. Iya. Benar kan? Iya. Nah, tuh. Oke, Om Kebek, mungkin itu cerita kita pada siang hari ini, ngobrol-ngobrol ringannya. Semoga adik-adik di luar sana bisa terinspirasi dengan kisah Om Kebek ini yang sudah memasuki dan sudah pernah bekerja di 35 negara. Itu luar biasa sekali. Jadi walaupun dia sekarang buka cucian mobil sederhana, tapi beliau sudah pernah punya prestasi yang luar biasa, yang saya rasa nggak banyak orang yang pernah melakukan itu. Terima kasih Om Kebek. Belum lagi Om Bayu, masih ada sekali lagi yang akan saya Oke, sampaikan. silakan sampaikan.
Oke, Om Bayu. Oke. Ada sedikit lagi akan saya tambahkan. Oke, siap. Dalam hidup saya selama ini, saya nggak tahu ban itu bulat. Ah, Orang bilang roda bulat. Sekarang Om Bayu, baru saya sadar kalau ban itu betul-betul bulat. jadi dari dulu nggak tahu ban bulat. Saya tahu bulat, tapi sekarang setelah saya menjalani hidup yang seperti ini sekarang, baru saya betul-betul sadar kalau ban itu memang bulat. Om Bayu. Artinya roda itu berputar gitu ya. Artinya roda itu berputar, dan dulu saya merasa saya di tengah terus, jadi saya tidak merasa ban itu bulat. Ya. Jadi nggak akan pernah merasa di bawah gitu ya. Ya. Jadi sekarang saya sudah mempunyai anak 5, Om Bayu. Apapun kehidupan saya sekarang, saya takkan pernah menyerah untuk berjuang. Walaupun saya dulu kerja di luar negeri, 35 negara, naik pesawat, turun pesawat, rasa malu dalam hidup saya nggak ada. Sampai saya cuci kolong, sebagaimana Om Bayu lihat hari-hari, Ya. saya nggak ada pantang menyerah. Jadi intinya Om Bayu, Udah berapa sekarang Oke, Bek? sekarang saya sudah memasuki 49 tahun Om Bayu. Bayangin nih, usia 49 tahun dia masih tidak mengatakan kata-kata menyerah. Silakan. Ya, jadi buat kawan-kawan, adik-adik, jangan pernah menyerah. Yang penting kunci kehidupan itu adalah kita selalu jujur. Kalau kita bekerja, kejujuran, attitude harus dibina. Insya Allah, kalau attitude dan kejujuran udah kita miliki, kemanapun pasti kita akan dipakai orang. Akan dibutuhkan. Jadi, Om Bayu, satu lagi yang saya sangat apresiasi, ini kan kita ada di Pajero komunitas, Ya. Pajero Sport Family. Ya. Nah, saya sangat apresiasi sama kawan-kawan di sini, karena Pajero Sport Family, familinya tuh memang kental di sini Luar biasa ya. dan luar biasa. Memang nggak semua orang prihatin dengan kita, tapi mayoritas semua peduli. Nah, semua walaupun tidak semua orang prihatin tapi semua peduli. Semua peduli. Nah, jadi syukur alhamdulillah ini adalah komunitas yang saya pilih, dan saya sangat berterima kasih dengan adanya ini yang bisa mensupport saya juga walaupun dalam materi ataupun dalam moral. Oke. Jadi saya harap komunitas ini selalu berkembang. Buat kawan-kawan yang berminat, silakan. Ini adalah saya telah merasakan bagaimana kekentalan keluarga ini. Ya, betul. Saya juga merasakan bahwa di sini memang nyaman gitu. Kita bisa intinya punya saudara yang mungkin yang awalnya tidak kita kenal sama sekali gitu ya. Iya. Gitu. Jadi hanya itulah Om Bayu, cerita singkat dari saya, Om Midin, Om Kebek. Semoga ini ada hikmahnya buat kawan-kawan semua. Nah, ini sebenarnya kalau kita cerita panjang lebar, Om Bayu nggak akan habis-habis, Nggak 24 jam ya. selesai. Betul. Karena ini kita akan ambil shortcutnya aja, Oke, kita ambil siap. intinya aja Om Bayu. Siap. Terima kasih Om Kebek, terima kasih teman-teman semua. Ambillah hikmah dari cerita singkat kami ini, bahwa di dalam hidup yang perlu kita tanamkan adalah nomor satu, kejujuran. Karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Terima kasih Om Kebek. Terima kasih banyak Sehat Bayu selalu, atas dan kesempatan semoga ini. sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.